Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Surah Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya, sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, begitu juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin amin ya robbal alamin. Sebelum saya membahas latihan soal yang pada kesempatan kali ini, Anda bisa download dulu di link deskripsi soalnya. Anda bisa download dulu, nanti setelah Anda download, Anda bisa print dan Anda bisa coret-coret. Contek cara saya menganalisis. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa membantu teman-teman untuk lolos beasiswa baik S2 maupun S3. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya, yakni ada buku konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, dan yang ketiga di situ adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah buku-buku ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia dan alhamdulillah sudah banyak yang mendapatkan manfaat. Ke, ke Kelebihan dari buku yang sudah saya tulis ini, semua buku sudah disertai video pembelajaran. Jadi belajarnya bisa sambil buka buku sambil buka video. Jadi Anda bisa belajar kapanpun, dimanapun. Yang penting Anda punya waktu, Anda bisa buka buku dan e-course-nya Anda bisa belajar. Jadi Anda lebih fleksibel dalam belajarnya. Tapi kelemahannya, segala sesuatu mesti ada kelemahannya. Adalah konsistensi. Konsistensi itu penting. Istiqomah itu penting. Karena apa? Karena biasanya karena sudah ada video, sudah ada bukunya, nunda besok-besok saja. Maka dari itu, Anda harus konsisten dalam proses belajar. Taruhlah di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini ada 28 bab, ya toh, ada 28 bab, Anda targetkan kalau sehari Anda belajar 1 sampai 2 bab, berarti kalau ada 2 bab sehari, pagi sama sore, Anda belajar 2 bab, berarti Anda bisa belajar selama 14 hari atau dua minggu Anda bisa menguasai satu buku. Kalau ada 30 bab, kalau sehari ada dua dua bab Anda pelajari, berarti butuh 15 hari. Maka butuh konsistensi dalam proses belajar. Oke, sebelum saya lanjutkan, Anda bisa download soalnya dulu di link deskripsi sebelum saya bahas. Oke, saya share soalnya terlebih dahulu. Oke, ini adalah soalnya. Jadi Anda bisa download dulu soalnya. Setelah Anda download, Anda bisa coret-coret. Nah, oke, Anda bisa coret-coret kalau sudah di-download ya. Tapi kalau belum di-download, Anda sulit untuk coret-coretnya. Oke, kita akan bahas tentang structure and written expression. Ada pertanyaan, kenapa Sir kok selalu membahas structure and written expression? Karena selama ini kebanyakan teman-teman itu lemah di materi tentang structure and written expression. Jadi saya lebih menekankan di
materi yang sekiranya teman-teman itu lemah sehingga bisa lebih bermanfaat. Oke, mari kita langsung bahas ya. Oke, kita langsung bahas. Oke, saya nyalakan pulpennya dulu. Oke. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. In the late 1880s, Hull House, bla bla bla, United States first welfare state. Di sini kira-kira jawabannya A, B, C, D. Ini yang benar yang mana? Perhatikan teman-teman bahwasanya di soal structure and written expression di situ ada 40 soal, di mana 40 soal itu ada 15 soal structure, 25 soal written expression. Structure itu disuruh mencari yang benar, kalau yang 25 itu disuruh mencari yang salah atau incorrect. Oke, kalau di sini 15 soal ini adalah kita disuruh mencari yang benar, yang tepat dari pilihan ganda A, B, C, D ini yang mana? Oke, in the late 1880s, Hull House ini adalah sebagai subjeknya. Berarti di sini kita butuh verb. Kita berarti sudah ada subjeknya, kita butuh verb. Dan kita harus tahu ini adalah bentuk simple sentence atau complex sentence. Complex sentence. Nah, Anda harus tahu dulu ini adalah bentuk simple sentence atau complex sentence. Nah, ternyata di belakang ini tidak ada verb-nya lagi. Kalau tidak ada verb-nya lagi, berarti ini adalah simple sentence. Kalau sudah ngerti ini adalah simple sentence, sudah ada subjeknya, butuh verb. Verbnya dari A, B, C, D. Ini yang benar yang mana? Yang benar adalah yang B. Became ini adalah verbnya. Kalau to became ini salah karena ada to-nya. Jadi sudah ada subjeknya, butuhnya verb. Makanya di sini became ini adalah verbnya. Kalau becoming ini juga salah. Becoming ini mungkin bisa jadi benar ketika di belakang ada verbnya lagi. Ini disebut dengan nanti tekniknya reducing pada kalimat aktif. Reducing kalimat aktif verbnya langsung di verb ingkan. Nah, tapi di sini adalah simple sentence. Di belakang tidak ada verbnya lagi. Makanya yang C salah. It became the, ini juga salah. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya. Kalau sudah ada subjeknya, tidak boleh dimunculkan subjeknya lagi. Kalau dimunculkan subjeknya lagi, berarti ini disebut dengan double subject. Makanya yang D salah. Oke, bisa dipahami ya? Kalau Anda bisa paham, please komen di video kali ini. Kalau Anda sudah lolos skor TOEFL-nya setelah menonton video-video saya, Anda bisa komen di link deskripsi ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menstimulus teman-teman yang lain untuk supaya lebih semangat dalam proses belajar. Jangan berpikir nanti kalau banyak yang belajar akhirnya kompetit, kompet, kompetitornya semakin banyak. Jangan berpikir seperti itu. Kalau Anda memang ditakdir sama Allah lolos beasiswanya, Anda bisa lolos. Jadi nggak usah khawatir nanti, waduh kalau saya belajar terus nggak kalau tak share nanti kompetitornya semakin banyak. Oh enggak. Yang penting Anda belajar, Anda berdoa, Anda bersabar, Anda pasrah kepada Allah. Insya Allah nanti dikasih jalan sama Allah. Oke, soal nomor 2 ya. Anda bisa komen di link deskripsi ini kalau ini memang benar-benar bermanfaat. Oke, bla 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 with the largest alphabet. Nah, with the largest alphabet ini, with ini adalah preposition ya toh. Preposition diikuti dengan noun. With the largest alphabet. Nah, ini berarti kalau ada preposition diikuti noun, ini bukanlah subjek. Ini bukanlah subjek. Nah, di sini sudah ada verb-nya.
Berarti kalau sudah ada verbnya, ini berarti butuhnya adalah subjek yang berupa noun. Nah, dari pilihan gandanya A, B, C, D, ini yang benar kira-kira yang mana? Ini berarti butuhnya subjek. Dan subjek itu harus berupa noun atau kata benda. Kalau jawaban yang A ini salah. Kenapa? Ini memang noun. Ini kan noun. Tapi di sini ada preposition. Ketika ada preposition plus noun, ini jadinya adverb. Dan adverb itu bukanlah subjek. Subjek itu harus berupa apa? Noun. The language is, ini juga salah. Kenapa salah? Di sini sudah ada verbnya. Tapi di sini dimunculkan verbnya lagi. Berarti di sini nanti akan double verb. Makanya jawaban yang B juga salah. Yang benar yang mana, Sir? Oke. Yang benar di sini adalah yang C. Yang C ini adalah the language, gitu. The language di sini sebagai noun dan dia sebagai subject. The language with the largest alphabet is lah. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah noun yang berupa subject. About the language lah. Di sini ada preposition diikuti noun. Ini juga bukan subject. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah subjek dan subjek itu harus berupa noun, tidak boleh berupa adverb. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Bla bla bla. Nah ini bla 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 given to the various type of microscopic plants and animals. Nah ini given ini langsung bentuk ketiga, verb 3. Nah ini di sini ternyata ada verbnya lagi, found in water. Nah ini found in the water. Nah ini berarti ini strukturnya apa? Ini adalah complex sentence. Loh kok ngerti complex sentence? Ini kompleks sentence karena di belakang ada verbnya lagi. Nah, di sini langsung bentuk verb 3. Berarti ini sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Nah, proses reducing. Proses reducing itu berarti yang dibuang apa? Konektor, subjek, sama to be. To be. Kalau aktif langsung verb ing, kalau pasif langsung verb 3. Karena di sini langsung given, ini adalah verb 3. Berarti ini adalah bentuk kalimat pasif. Give, gave, given. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya dari pilihan ganda A, B, C, D. Ini yang benar yang mana nih? Oke, yang benar adalah yang D. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Plankton di sini sebagai verb, sebagai subjek, is ini verb, the name ini objek tapi dia sebagai noun. Nah, di sini plankton is the name. Aslinya ada kata is the name which is given lah, which is-nya dibuang ini. Which is-nya dibuang, langsung di verb 3 kan. Given to the various types of microscopic plant and animals found lah, ini verbnya di belakang ada verbnya lagi. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 4 ya. Soal yang nomor 4 ini mudah juga. Charles Babbage, ini Babbage namanya sulit ya. Charles Babbage 1792 to 1871 drew up the first plan for the programmable digital computer in 1834 1834. But, nah ini ada kata but di sini. Ketika ada but itu dia sebagai conjunction.
But itu dia sebagai conjunction. Ketika ada conjunction di sini, berarti butuh subjek. Oh, ternyata di sini sudah ada verb-nya. Oke, berarti di sini ini butuhnya subjek karena sudah ada verb-nya. Nah, berarti butuh subjek saja di sini. Berarti di sini butuh subjek, berarti subjek harus berupa noun. Oke. Kalau jawabannya yang benar yang mana? Kalau he invented ini salah. Kenapa? He-nya sebagai subjek, invented ini sebagai verb. Ini salah. Kenapa salah? Karena sudah ada verb-nya lagi. Kalau dikasih invented itu berarti double verb salah. To invent him ini salah juga. Karena yang dibutuhkan di sini adalah subjek. Berarti harus berupa noun. For him to invent ini juga salah. Yang benar yang mana? Yang benar yang A. His invention was never completed. Jadi Charles Babbage hidupnya tahun berapa? 1792 to 1871, drew up the first plans for the programmable digital computer in 1834, but his invention, nah his invention di sini sebagai subjek, was never completed. Ini adalah verb-nya. Tidak pernah diselesaikan. Oke. Kemudian soal yang nomor 5. Ini juga mudah kalau Anda tahu polanya. Bla bla bla, koma. Koma ini bukan tanpa maksud. Koma ini ada maksudnya. One of the oldest forms of written communication, koma. Nah, ketika ada dua koma di sini, ini disebut dengan apositif. Apositif, lah, was use-nya di sini adalah sebagai verb. Jadi was use-nya sebagai verb. Kalau di sini sudah ada verb-nya, berarti di sini apositif. Apositif itu apa, Sir? Apositif itu adalah keterangan tambahan, untuk subjek. Nah, di sini menjelaskan ini butuhnya noun yang berupa yang posisinya sebagai subjek. Nah, jadi butuhnya noun yang posisinya dia sebagai subjek. Oke. Yang mana nih? Cuneiform writing. Nah, ini cuneiform writing ini tulisannya cuneiform. Tulisannya cuneiform. Ya, ini yang benar yang A. Kalau yang B, salah apa benar? Di sini ada in, ini ada preposition. Nah, cuneiform writing ini adalah noun-nya. Jadi dia kalau ada preposition plus noun jadinya adverb. Berarti ini yang B salah. Terus yang C, cuneiform writing. Nah, cuneiform writing ini adalah subjek, was-nya adalah verb. Nah, jadi nanti double verb di sini. Di sini ada was, di sini juga ada was, double verb. Yang C jadi salah. Nah, kalau yang D ini juga salah. Kenapa salah? Karena di sini ada konektornya. Nah, kalau ada konektornya di sini jadi salah. Maka yang benar adalah yang A. Nah, seperti itu. Jadi dalam TOEFL itu sebenarnya ada pola-pola. Dalam TOEFL itu ada pola-pola yang harus diurai atau harus dipecahkan. Sebenarnya dalam TOEFL itu polanya sama atau mirip-mirip. Kalau kalimatnya tentu akan terus berkembang, berubah. Tapi pola dari dulu ya tidak akan berubah. Makanya saya sudah nulis pola-pola yang ada dalam TOEFL itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau pola listening ya ada di belajar listening TOEFL dari nol. Kalau pengen belajar bahasa Inggris ya konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi jangan berharap soal itu sama. Karena soal tidak mungkin sama. Soal itu akan terus berkembang. Tapi polanya sama. Apa buktinya? Dari dulu simple present, present continuous, present perfect, apositif, ya seperti itu gitu.
Artinya rumus simple present subject plus verb one plus s or es plus object dari zaman saya masih belajar sampai sekarang saya mengajar polanya juga sama. Artinya apa? Polanya selalu sama, tapi kalimatnya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Maka jangan berharap kalau soalnya akan sama. Enggak gitu. Soalnya akan terus berkembang, tapi polanya sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Semoga ini bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Doa saya selalu menyertai Anda supaya Anda bisa lolos skor TOEFL, Anda bisa lanjut studi S2, S3 dengan beasiswa. Itu doa saya. Karena goal saya adalah saya akan membantu 1 juta orang untuk lolos skor TOEFL. Jadi semoga Anda adalah salah satu yang masuk dalam doa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.